saya minta maaf. Mungkin selama kurang 1 tahun lebih kami ada di tempat ini, ada sudah anak-anak yang saya campur, saya cubit, atau saya marah. Saya minta maaf. Saya marah bukan karena saya jengkel, tapi saya menyayangi kalian supaya anak-anakku ini berkata Tuhan menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran, sehingga masa depan anak-anak sekalian diberkati Tuhan, masa depannya cerah. Ketika kita selalu mendengarkan nasihat siapapun, percayalah kita pasti menjadi anak yang baik dan menjadi anak yang sukses ke depan. Dan kami juga di tempat ini masih dididik, dibina seperti adik-adikku sekalian. Marilah kita selalu mendengarkan didikan orang tua kita, hamba Tuhan, siapapun mereka. Itu menjadi bekal bagi kita ke depan. Ketika kita selalu mendengar, selalu menuruti segala perintah dari hamba-hamba Tuhan atau orang tua rohani kita, percayalah kita menuruti perintah, bukan kita diperintah-perintah begitu saja supaya kita menuruti, tapi itu menjadi pelajaran buat kita ke depan. Bukan mereka tidak menyayangi kita, bukan kita merasa di tempat ini kita hanya disuruh-suruh, tidak, tapi itu semua supaya kita menjadi anak yang baik, anak yang turut, anak yang selalu dibanggakan siapapun, anak yang menjadi berkat ke depannya. Itulah kesaksian dan pesan saya kepada adik-adikku sekalian. Dan bukan berarti kami tidak ada di tempat ini lagi, kami tidak mengingat adik-adik sekalian. Terus kami berdoa kepada adik-adik sekalian supaya adik-adik yang diberkati Tuhan selalu ada dalam lindungan Tuhan. Terpujilah Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Amin. Haleluya. Ya, terima kasih kesaksian dari Nyonya Kavita Esther Rasamaya. Di dalam Kristus berdapat kuasanya. Tiap hari, tiap jam kita boleh mendapat kuasa dalam Kristus. Pujian ini akan mengantar kita untuk mendengarkan kesaksian dari Kavita Indra Rasamaya. Di dalam Kristus berdapat kuasanya. Amin.
Dan terima kasih juga untuk undangan yang ada pada hari ini telah hadir bersama kita dalam ucapan syukur untuk tempat ini dan juga selamat jalan untuk kami. Di sore hari ini saya bersyukur kepada Tuhan sebab sejak yang pertama ada di tempat ini, dan bersyukur karena Tuhan berikan kasih kekuatan. Sesungguhnya banyak kekhawatiran saya karena kita melihat bagaimana keadaan sekarang itu COVID-19. Tapi saya bersyukur karena Tuhan menolong, dan dalam perjalanan dalam melayani di tempat ini di bulan Juni kemarin, di minggu kedua saya dan juga istri saya terkena COVID-19. Tetapi puji Tuhan, Tuhan sungguh baik. Di minggu akhir Juni kami dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Dan itu semua saya syukuri karena pertolongan Tuhan. Di samping pada waktu itu kami masih kuliah untuk semester dalam lanjutan ke Pusdiklat. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena dalam perkuliahan yang ada itu, walaupun saya sakit, merasa lemah, pusing, sakit kepala, demam, tapi puji Tuhan saya bisa tetap mengikuti perkuliahan yang ada. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena waktu-waktu yang ada Tuhan memberkati dan menolong melalui Bapak dan Ibu yang telah mengupayakan obat, makanan, dan memotivasi semangat untuk menjalani penyakit yang dialami. Katakan Bapak Ibu, bukan cuma kamu yang mengalami ya, banyak orang yang mengalami penyakit itu. Dan saya bersyukur dengan motivasi itu juga terus memberikan semangat kepada saya dan menguatkan saya untuk terus berdoa agar cepat dipulihkan oleh Tuhan. Dan saya bersyukur Tuhan menyembuhkan kami di waktu-waktu yang telah kami lalui. Dan saya bersyukur sampai hari ini kami boleh ada, itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Dan tentunya sangat kami berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan itu baik dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur juga walaupun jauh, kami tetap juga bisa menghubungi anak kekasih kami, dan mereka juga dalam keadaan yang sehat diberkati Tuhan. Semuanya tentunya karena Tuhan. Dan pada sore hari ini tentunya tidak ada kata lain yang saya sampaikan kepada Tuhan selain kata terima kasih dan puji syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Dan karena itu saya bersyukur kepada Tuhan sekali lagi selama di tempat ini Tuhan telah menolong hari-hari kami dengan penuh sukacita. Dan karena itu pada sore hari ini jika saya menyampaikan ucapan terima kasih, saya secara pribadi dan juga Nyonya saya tadi sudah menyampaikan, saya juga tetap menyampaikan ucapan terima kasih secara khusus kepada semua adik-adik saya di tempat ini yang begitu baik, dengan sukacita saling menyapa setiap hari, walaupun tidak keluar dari tempat ini, kita di rumah saja, yaitu memang penyampaian kalau di protokol kesehatan di rumah saja. Saya bersyukur walaupun kita di rumah dengan keadaan kita lihat sana dia, lihat sana dia. Tapi saya bersyukur di situ ada sukacita dengan adik-adik sekalian di tempat ini, bahwa Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita, selalu memberikan kita kekuatan dan kesehatan, sehingga sampai hari ini saya bersama dengan adik-adik di tempat ini dalam pelayanan yang ada. Tuhan memberkati. Sejak pertama saya katakan, dukung kami di tempat ini adik-adik. Dan saya bersyukur karena adik-adik mendukung kami di tempat ini dengan baik. Kalau saya melihat sungguh luar biasa, tidak membantai yang Tuhan berikan. Dan itu suatu hal yang luar biasa, terus dikembangkan di tempat ini. Dan itu suatu hal yang juga mendukung kami, memotivasi kami untuk pelayanan. Dan saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pengasuh di tempat ini yang juga sudah mendukung kami. Sebagaimana dikatakan Nyonya saya selama kami di tempat ini, sukacita itu ada, selalu tersenyum, selalu bersukaria, ketawa dan sebagainya, bercanda. Tentunya itu hal yang menarik bagi saya karena di dalam selama kami di tempat ini, sukacita terus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan di tempat ini juga saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Mayor Kasmun, Kadet, walaupun belum beberapa lama mengenal dan di tempat ini, tapi saya bersyukur di dalamnya ada dorongan-dorongan, kekuatan-penguatan untuk melayani dengan baik dalam pelayanan yang ada. Dan
saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Mayor Koros di Koros 2 Bandung yang juga terus mendukung kami, menasihati, dan juga memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan pelayanan. Dan itu semua menjadikan kami untuk terus dilengkapi dalam pelayanan di kedepannya. Juga terima kasih kandidat Koros 2 Bandung yang juga bersama-sama melakukan pelayanan di Koros di tempat ini juga. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu Letnan Kolonel Sadia Lepi dan juga boleh bersama-sama kita pada sore hari ini, dan juga Pak Yanto yang juga hadir bersama dengan kita, tentunya menjadikan suatu penyemangat dalam kehidupan kami bahwa kami didukung di tempat ini. Itu berarti bahwa kami harus berhasil dalam pendidikan kami selanjutnya, sehingga kami meyakini semua dukungan dan doa saudara sekalian menjadi kekuatan dalam kehidupan kami senantiasa dengan cara dan waktu kehendak Tuhan. Dan secara khusus dan secara istimewa kepada orang tua rohani kami, Bapak dan Ibu Mayor baru di tempat ini, saya menyampaikan terima kasih karena memang kami hari di tempat ini banyak kekurangan dan keterbatasan. Tetapi puji Tuhan, Bapak dan Ibu, sejak sebelum kami ada di tempat ini kami sudah ditelepon bagaimana keadaan, baik, jaga kesehatan dalam perjalanan, dan jangan lupa pakai masker. Dan itu pesan yang saya ingat bahwa saya di perjalanan selalu ditelepon Bapak, bagaimana, sudah di mana, dan sampai di tempat ini kami sangat diterima dengan baik. Dan itu hal yang luar biasa. Dan selama kami di tempat ini banyak hal yang kami lakukan dengan kekurangan kami, tapi saya bersyukur, berterima kasih karena Bapak dan Ibu selalu menasihati, mendorong kami, memotivasi kami lewat nasihat-nasihat, lewat apa yang Bapak dan Ibu lakukan di tempat ini untuk terus menyemangati kami di tempat ini. Dan kami sangat bersyukur juga bahwa segala hal yang kami perlukan Bapak dan Ibu selalu berusaha untuk mencukupi semuanya, sehingga kami dapat melalui semuanya, memenuhi segala hal yang kami butuhkan. Oleh Bapak dan Ibu kami dapat melakukan dengan baik. Dan saya bersyukur di tempat ini Bapak dan Ibu senantiasa selalu mendoakan kami, selalu memberikan pengharapan dalam kehidupan kami untuk melayani dengan baik setiap hari, setiap saat yang ada di tempat ini dan di masa-masa pelayanan yang akan mendatang. Dan karena itu kami juga meminta maaf bahwa kami banyak hal yang kami lakukan tidak berkenan melalui kata-kata kami, tingkah laku kami kepada semuanya, dan secara khusus bagi Bapak Ibu Mayor baru kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kiranya kami senantiasa dalam pelayanan terus diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk kesaksian dari Kandidat Indra Pasanaya. Hidup bagi Yesus aku pasti berbahagia. Hidup bagi Yesus kasihku bernama. Kita akan nyanyikan pujian ini. Setelah itu kita akan mendengarkan pesan dan kesan dari Bapak Mayor dan baru pada malam hari ini. Hidup bagi Yesus aku pasti berbahagia. Mari kita bangkit berdiri, kita akan pujian ini.
kebesaran dari potong ayat tersebut. Ya, puji Tuhan karena Tuhan baik bagi kita semua. Hanya saya pesan kepada kandidat dan Mister bahwa nanti bisa latihan lagi bahwa menggunakan waktu kesaksian itu 3 menit paling cepat dan 5 menit paling maksimal. Jadi kalau sudah lebih dari 5 menit itu bukan lagi kesaksian, nanti bisa latihan diajarkan tetapi sudah cerita. Jadi nanti kalau diminta kesaksian menggunakan waktu yang maksimal 3 menit dan 5 menit paling lama, ya, sehingga semua konsentrasi di dalam apa yang disampaikan. Itu perlu saya berikan masukan. Lalu pesan kami di dalam kurun waktu 10 bulan saja, ya, karena bulan Oktober. Ya, jadi ini sudah awal Agustus sudah masuk ke saya, jadi sebenarnya 2 bulan lagi baru 1 tahun, hanya 10 bulan ya di sini bersama-sama. Saya ambil dari firman Tuhan yang sudah disampaikan pada kemarin pagi. Itu sudah saya riset bahwa sebagai Rasul Paulus sebagai anak rohaninya Timotius yang saya kutip yang sudah disampaikan pada hari Jumat pagi hari di sini, yaitu 1 Timotius 4 ayat 12 bagian B. Situ dikatakan, jadilah teladan sebagai orang muda, ya, jadilah teladan bagi orang-orang percaya di dalam. Itu ada 5 perkataan di situ dalam 1 ayat itu: dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Jadi ada 5 poin di dalam 1 ayat itu. Jadi saya rasa pesan firman Tuhan ini bukan hanya ditujukan kepada rohaninya Rasul Paulus kepada Timotius, tapi semua para pendengar yang sudah percaya kepada Yesus Kristus menjadi bagian. Jadi jangan menjadi orang muda, tetapi benar-benar keteladanan di sini yang sangat dominan di dalam kehidupan kita. Teladan kepada anak, teladan kepada muda, orang dewasa, orang tua. Sekalipun kita muda, kalau dilihat keteladanan itu dari 5 bagian ini, ya, dalam perkataan kita menjadi berkat. Nah, itu sangat penting. Ya, jadi bukan saja di hari ini, tapi di kesempatan dan sampai pun akhir pelayanan kandidat harus ini menjadi teladan dalam 5 bagian ini. Teladan dalam perkataan, sikap atau tingkah laku atau perbuatan itu sangat dominan dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita setia, kalau kita mengasihi pelayanan di mana kita ditempatkan dengan hati yang tulus, ya, tidak dibuat-buat atau pura-pura. Hati yang tulus melayani dimanapun kita ditempatkan pasti diberkati oleh Tuhan. Ya, lalu setia di dalam semua yang kita lakukan, yang kita laksanakan, yang kita kerjakan. Kita setia, tidak tanpa dilihat orang pun kita setia melakukan itu semua. Maka akan kita menikmati anugerah Tuhan di dalam pelayanan itu. Lalu terutama menjaga kesucian, terakhir kesucian hidup. Ya. Kita kalau 5 bagian ini diterapkan dalam kehidupan kandidat, saya yakin dan percaya bahwa pasti pelayanan akan diberkati, keluarga akan diberkati, rumah tangga akan diberkati berkat Tuhan. Karena di situ akan nampak sekali. Dan itu pesan firman Tuhan bagi kandidat nyonya. Lalu pesan dan kesannya, dan pesan yang firman Tuhan yang disampaikan. Lalu kesannya yang selama kandidat di sini memang saya banyak kali dan itu
ibu kalau memang tidak pas, saya pasti sebagai orang tua pasti membimbing dia, karena kantor pusat memberikan tanggung jawab, ya harus kalau ada kesalahan harus saya tegur dan saya bimbing dan saya arahkan. Nah, itu memang tetapi saya bersyukur ya karena kandidat dan dia terima. Kecuali kalau dia tidak terima, ya saya tidak rekomendasikan jangan dulu masuk persalatian, ya begitu Pak ya. Tapi kalau dia terima dengan baik, ya saya juga rekomendasikan ya, boleh masuk persalatian. Itu kesan saya bahwa kandidat mau menerima nasihat, bimbingan, arahan, tuntunan kami sebagai yang dipercayakan oleh kantor pusat atau persalatian memberikan mereka arahan, bimbingan dan tuntunan. Jadi kesan saya pada kandidat bahwa kandidat mau menerima nasihat, teguran, bimbingan. Nah, itu yang saya lihat pesan di situ. Lalu itu saja yang singkat saja ya, jangan terlalu lama karena waktu berjalan terus. Dan terakhirnya terima kasih bagi kandidat sudah dapat kandidat ini bekerja sama dengan tanggung jawabnya melakukan apa yang kami rindukan dan anjurkan bersama sekali staf di sini dan pengasuh. Tadi sudah disaksikan sudah bekerja sama, staf tidak ada masalah sehingga ini memungkinkan semua berjalan dengan baik-baik. Staf mayor dan tugas sekaligus baru 1 bulan bersama mereka, baik Roland, Kevin, Bagus, Rizal, Nia, Lisa, karena cita ini tidak ada lagi pegawai dari luar, dan juga dokternya Rifki dan Jan yang sudah menjadi bagian pengasuh di tempat ini sudah bersama, dan juga kadet ya baru 1 bulan bersama-sama di sini, tapi sudah banyak hal yang dia terima dari kadet juga cara-cara melakukan pekerjaannya. Saya lihat kadet ini baru 1 bulan tapi nampak kalau yang hanya ya saya lihat ya, saya bilang ya boleh lihat contoh-contoh kadet itu secara lihat baru 1 bulan tapi ada nampak hal-hal yang dilakukan di sini. Itu ada sebagian kesan saya supaya ikuti yang baik. Demikian penyampaian kami. Sekali lagi terima kasih untuk kerjasama dan terima kasih untuk mau menerima teguran dan nasihat. Semoga kalian terus diberkati oleh Tuhan dalam melakukan pendidikannya. Dan sebagai kami di panti asuhan ini selalu dikeluarkan oleh kampus, ya semacam kenang-kenangan yang supaya tidak dilupakan. Panti asuhan kalau dimanapun nanti melayani ada sertifikatnya ya, sebagai bahwa karena saya melayani. Kalau dia buka-buka di kompornya saya tahu di mana, oh saya pernah melayani di tahun ini kerja di panti asuhan melayani, ini sertifikatnya. Jadi mohon juga ada sebagai kebutuhan istiqlal nanti kandidat akan maju ke depan, dan saya akan serahkan ini, diserahkan oleh Bu Mayor sertifikatnya ini yang menjadi satu kenangan ya. Penghargaannya dengan penghargaan bahwa kesini ada ya dua-duanya itu ya. Jadi ini kelengkapan dari latihan dari kami yang bersama staf dan seluruh anak-anak yang memberikan dari Pak Yanto sebagai penutupan di sini.
minta orang untuk mendoakan mereka. Terima kasih ketiga kandidat dan silakan Bapak Ibu, saudara-saudara, mari saya undang kita semua berdiri. Kita akan berdoa untuk para kandidat. Besok pagi mereka akan berangkat meninggalkan taruh di bawah dulu, berat itu. Mereka akan berangkat dan berangkat bukan untuk berangkat untuk pesiar ya, orang bilang untuk jalan-jalan, berangkat untuk sebuah tugas baru yang harus mereka jalani 2 tahun ada di asrama untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan. Bukan hanya kuliah. Kalau hanya sekedar kuliah, pendidikan sama seperti kalian, tetapi ini ada pelatihan. Latihannya ini yang dalam tanda kutip mereka harus berjuang karena banyak yang harus mereka belajar di situ. Mari kita berdoa, minta pertolongan Tuhan untuk mereka sekalian. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kalau pada kesempatan sore hari ini bersama-sama kami menyatukan hati untuk mendukung ketiga kandidat yang sudah kurang lebih 1 tahun bersama-sama dengan kami dalam masa adaptasi mereka. Kami mohon pertolongan-Mu untuk kandidat Indra dan Esther Tasangaya, untuk kandidat Yadin, ketika mereka bersama-sama dengan teman-teman angkatan pembawa kekudusan akan mengikuti pendidikan dan pelatihan di pusat latihan. Tuhan Yesus memberkati mereka, memberi kekuatan secara fisik, kesehatan dan kemampuan untuk dapat mengikuti semua proses pendidikan dan pelatihan. Dengan iman yang teguh, dengan terus memandang kepada Tuhan yang telah memanggil mereka dan setia dalam panggilan itu. Kami mohon Tuhan Yesus menguatkan mereka. Karena di Pusdiklat tidak hanya mereka akan menikmati manis dan indahnya kehidupan, tetapi mereka juga akan diperhadapkan pada sesuatu pendidikan yang akan membentuk mereka, yang akan menjadikan mereka lebih baik dan lebih berguna bagi Tuhan. Yang kadang-kadang seringkali itu bertolak belakang dengan rasa nyaman diri. Tuhan tolong mereka untuk terus memandang kepada Yesus yang memanggil mereka, sehingga kesulitan apapun dihadapi, tantangan apapun dihadapi di Pusdiklat, mereka tetap setia, mereka tetap mengikuti panggilan itu, dan mereka dapat menyelesaikan pendidikan dan pelatihan di sana bersama dengan Tuhan. 2 tahun di Pusdiklat bisa menjadi waktu yang indah dan menyenangkan, tetapi juga bisa menjadi waktu yang sulit, tetapi dengan penuh penyerahan di hadapan Tuhan, mereka akan menjadikan segala sesuatu itu indah untuk mereka, karena mereka melihat bukan berat dan beban yang mereka hadapi, tetapi Tuhan yang memampukan mereka. Bapak, kami mohon Tuhan cukupkan kebutuhan mereka selama di Pusdiklat. Ada banyak kebutuhan pendidikan yang harus mereka ikuti, tetapi kami percaya Tuhan yang Maha Kaya yang memanggil mereka akan melengkapi mereka dengan sempurna. Bapak, perjalanan mereka esok menuju ke Pusdiklat, baik itu kandidat Indra dan Esther Tasangaya maupun kandidat Yadin dan kandidat Astuti, kami serahkan dalam pertolongan. Kendaraan yang dipergunakan dan semua sarana yang akan mereka pakai, Tuhan tolong. Melewati PPKM level 4 ini, Tuhan iringi perjalanan mereka, baik keluar dari kota Bandung maupun masuk ke kota Jakarta, ada dalam pengawasan dan pengawalan. Bapak, kami berdoa untuk kami sekalian yang ditinggalkan. Kami sudah membangun hubungan sebagai keluarga, ada kedekatan yang kami bangun, tetapi kami sungguh meyakini bahwa hubungan ini tidak terputus dengan mereka berangkat ke Pusdiklat. Kami saling mengingat di dalam doa, saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga kami masing-masing terus membangun hubungan ini, terus dimanapun kami ada. Bapa di surga, terus tinggallah menyertai para kandidat. Terus Tuhan tolong mereka, sehingga mereka dapat menjalani masa pendidikan nanti di bawah panji pembawa kekudusan dan darah dan api. Mereka setia sampai mereka selesai pendidikan di Pusdiklat.
Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan pada sore hari ini. Kita akan pujian nomor 4.